Teman-teman, kita sudah mengetahui alasan kenapa kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama. Namun secara ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan mengikuti pemahaman para sahabat? Secara ilmiah, apa batasan-batasannya? Wujud konkretnya seperti apa? Syekh Profesor Dr. Shalih Sindi Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang dikenal dengan manhaj salaf itu mencakup 4 hal secara ilmiah ya. Kalau kita mau urei, mencakup 4 hal. Yang pertama, kata beliau, al-akhdhu bi ijma'ihim idza ittafaqu. Wajib bagi kita untuk mengambil kesepakatan mereka, ijma' mereka, jika mereka bersepakat pada suatu permasalahan. Terlebih permasalahan tersebut menyangkut urusan agama. Wajib bagi kita untuk mengambil kesepakatan mereka tersebut. Jika tidak, maka kita belum dikatakan mengikuti manhaj salaf. Belum dikatakan mengikuti generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara ijma' para sahabat misalkan, para sahabat bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang mengatakan Abu Bakar tidak layak menjadi khalifah, yang paling layak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib misalkan, dan ini terjadi, sebagian orang Syiah Rafidhah mengatakan demikian, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Jika ada orang yang berpendapat seperti itu, maka dia keluar dari ijma'nya para sahabat. Dia termasuk orang yang menyimpang, keliru dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, mengikuti manhaj salaf berarti adamul khuruj an aqwalihim idza ikhtalafu. Tidak boleh kita keluar dari pendapat mereka kalau seandainya mereka berbeda pendapat dalam suatu permasalahan. Katakanlah dalam suatu permasalahan para sahabat berbeda pendapat menjadi 2 kubu misalkan. Maka kita tidak boleh memunculkan pendapat ketiga di luar pendapat mereka. Jika kita memunculkan pendapat yang baru, pendapat yang ketiga tidak mengikuti salah satu di antara pendapat para sahabat, maka kita dikatakan tidak mengikuti manhaj salaf dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, as-sukutu amma sakatu anhu. Kita wajib untuk diam, tidak bicara dalam suatu perkara, terlebih dalam urusan agama ini, jika para sahabat diam dalam masalah tersebut. Jika para sahabat tidak bicara dalam suatu perkara urusan agama, maka kita pun tidak boleh bicara masalah tersebut, tidak boleh memunculkan hal tersebut. Jadi kita wajib diam pada perkara yang mereka diamkan. Sebagai contoh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak pernah bicara tentang kaifiyat sifat Allah, hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah membicarakan secara detail seperti apa hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun, jika kita mengikuti manhaj mereka para sahabat, kita pun wajib diam dalam masalah tersebut. Kita wajib sebatas mengimani makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menerimanya tanpa menyelami hakikat seperti apa dan bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, karena ini tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ternyata kita dapati banyak orang belakangan yang mendalami ilmu filsafat, ya, ilmu kalam, mereka mendalami permasalahan ini sehingga mereka menyimpang. Mereka menyimpang karena mereka berbicara tentang hakikat sifat Allah dengan akal mereka, yang kemudian mereka menyimpulkan itu mustahil, sehingga mereka menolak banyak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akibatnya jika kita bicara perkara yang didiamkan oleh para sahabat, tidak bicarakan oleh para sahabat dalam urusan agama ini, apalagi itu menyangkut urusan ketuhanan, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah fahmun nususi wal istinbatu minha wafqa fahmihim wastinbatihim wa qawaidihim. Kita wajib memahami nas-nas dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat, sesuai dengan kesimpulan hukum yang mereka telurkan dari hasil ijtihad mereka terhadap nas-nas dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita juga wajib mengikuti kaidah-kaidah mereka dalam memahami nas-nas dalil tersebut. Kita tidak boleh keluar dari pemahaman mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-haq, kebenaran, dan dia mengikuti jalannya selain jalan orang-orang beriman, maksudnya adalah selain jalannya para sahabat, sebagaimana diungkapkan oleh banyak ahli tafsir, maka Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana mereka berpaling, mereka akan tersesat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masir, dan kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama, terancam dia tersesat, dan terancam dia akan masuk ke dalam neraka karena ketersesatannya tersebut. Waliyadzubillah.